Nah ini bosku, sahabat seputar Jawa Timur, ini saya lagi jelajah di Pegunungan Kendeng. Ini info konon katanya ini adalah makam dari suku Kalang. Suku Kalang ini terkenal sangat melegenda di Pulau Jawa, yang hidupnya di tengah hutan pedalaman, yang memiliki identik yaitu tulang ekor kecil di belakang. Suku Kalang itu seperti manusia biasa, cuma bedanya itu ada tulang ekor kecil di belakangnya. Dan makamnya itu membujur timur ke barat. Bedanya seperti itu. Karena makam-makam biasa itu dari utara ke selatan. Karena makam suku Kalang itu timur ke barat. Itu bedanya. Dan ditumbuki batu. Biasanya untuk kode etik ya, kode khas suku Kalang. Suku Kalang ini adalah suku yang sebenarnya baik sekali, selalu mengalah meskipun mereka dalam catatan sejarah itu sering dibully atau sering dikucilkan sehingga hidup di tengah hutan. Dikucilkan dari manusia lain karena memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu ada tulang ekornya kecil di belakang. Dan suku Kalang itu dulunya adalah dari manusia-manusia yang tahu kalau suku Kalang itu ada di tengah hutan itu berbeda. Asal usulnya suku Kalang itu mereka tidak tahu sebenarnya dari mana, sehingga mereka banyak yang mengucilkan. Dan kehidupan suku Kalang itu di tengah hutan itu berpindah-pindah seperti kayak manusia purba ya. Tapi suku Kalang itu sudah sama persis dengan manusia, cuma identik, ada bedanya yaitu ada tulang ekornya di belakang. Ini makamnya ada dua. Ini di lereng Gunung Kendeng. Kebanyakan suku Kalang itu hidup di Jawa, itu adalah hutan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun catatan sejarah yang menceritakan tentang kehidupan suku Kalang di zaman dulu. Suku Kalang adalah suku yang cerdik dan memiliki keistimewaan dan memiliki daya kreativitas dalam memahat atau membuat kreativitas seni. Mereka hidup di dalam hutan belantara itu berpindah-pindah, karena semua kebutuhan hidupnya itu dipenuhi oleh alam, sehingga berburu dan semua kebutuhan itu mengambil dari alam. Ini makam dari suku Kalang yang ditumbuki oleh bebatuan. Ini untuk kode ya. Ini mujur ngetan ngulon, istilah Jawane dari timur ke barat. Ini ada dua. Ini dari dulu sudah ada sebelum hutan ini dipanen atau hutan ini menjadi hutan persil. Cuma orang yang tahu tempat ini tuh hanya menganggap biasa. Istilah Jawane kalau zaman dulu itu kuburan wong zaman biyen. Nah, itulah Jawane. Memang seperti itu. Nah, seperti ini. Bedanya kalau makam-makam manusia biasa itu menghadap ke utara dan selatan, dan ini kalau suku Kalang itu menghadap ke timur, membujur ke timur ke barat. Seperti itu bedanya. Dan suku Kalang itu hidupnya berpindah-pindah. Dikucilkan karena memiliki fisik yang agak berbeda, yaitu ada tulang ekornya. Dan ada pula yang berpikiran negatif di saat itu bahwa suku Kalang itu istilah Jawane ada yang sakit-sakitan. Nah, seperti itu, sehingga dikucilkan dan
hidup di tengah hutan. Tapi suku Kalang itu ada yang mengakui bahwa suku Kalang itu ada memiliki kesaktian yang luar biasa. Pandai membuat kerajinan, mengukir, dan dalam catatan sejarah juga suku Kalang itu pandai dalam membuat candi. Di saat kerajaan Nusantara. Luar biasa. Nah ini bos, ini di lereng Gunung Kendeng ini. Ini ada dua yang ditumpuk ini. Ini yang satu ditumpuki batu. Kemarin di Nganjuk juga seperti itu. Ditemukan makam suku Kalang itu juga seperti itu. Membujur dari timur ke barat, terus ada identik ada sebuah batu-batu. Berarti ditutupi batu Jawa nih. Nah seperti itu. Dan di sini juga warga yang menggarap percaya di tempat ini itu juga bercerita banyak menemukan benda-benda zaman dulu. Alat-alat ya, seperti alat atau apa, itu banyak sekali menemukan seperti itu. Ya ini loh. Ini dua makam suku Kalang yang jarang orang tahu. Padahal suku Kalang itu sejarahnya melegenda di Pulau Jawa, luar biasa. Kebanyakan di lereng Gunung Gunung Kendeng. Ya ini areal Gunung Kendeng ya ini ya. Ini di hutan Jawa Timur. Ini dulu hutan belantara dan sekarang sudah menjadi hutan persil. Luar biasa. Oke sahabat seputar Jawa Timur, inilah jelajah saya dan kawan-kawan tentang makam suku Kalang yang ada di lereng Gunung Kendeng. Semoga bermanfaat. Kita ambil sisi positifnya saja tanpa harus berdebat, kan kita hanya tahu sejarah-sejarah, konon sejarah yang turun temurun. Karena kalau kita tidak ungkap atau tidak tahu, kita nggak tahu sejarah sebagaimana perjalanan sejarah dari dulu sampai sekarang. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.